Hallelujah.
Terima kasih Bapak. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau, kami sudah meninggikan Engkau. Saatnya kami mau menerima firman Tuhan. Biarlah kami menyiapkan hati kami, biarlah kuasa firman itu boleh memberkati setiap langkah hidup kami, membentuk kami menjadi bejana yang indah dan berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, segala bentuk roh yang bukan daripada Tuhan kami singkirkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Percaya kuasai kami, kuasai hati kami, kuasai pendengaran kami, kuasai apa yang ada dalam diri kami semuanya. Perkenankan kami menerima hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa kehidupan kita boleh berkumpul, boleh bertemu lagi. Ini semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Saudara ingat pada saat minggu yang lalu firman Tuhan disampaikan oleh siapa? Ayat. Pendeta Ayat. Siapa yang ingat salah satu firmannya? Gak ada yang ingat? Aku juga ingat kok. Ya, saudara, saat-saat ini firman Tuhan bulan ini bertemakan tentang menetapkan hati. Amin. Menetapkan hati kuat dan teguh melakukan firman Tuhan. Berbicara tentang menetapkan hati, ketika saya berdoa, apa yang Tuhan mau bicarakan, apa yang Tuhan mau sampaikan sesuatu, menetapkan hati. Saudara sudah menetapkan hati? Amin. Saudara sudah menetapkan hati? Amin. Kepada siapa? Yesus. Benar. Gak menetapkan hati pada nafiri. Amin. Nafiri ini adalah satu produknya Tuhan. Ya. Produknya Tuhan. Jadi kalau saudara menetapkan hati pada nafiri, saudara akan kecewa. Saudara akan kecewa karena di dalamnya Tuhan berikan, Tuhan cetuskan dan Tuhan berikan dan diberikan kepada Bapak Gembala untuk bertanggung jawab, ditaruh di bebannya, di pundaknya untuk menjalankan amanah Tuhan. Itu satu produk Tuhan diberikan. Tapi saudara harus menetapkan hati kepada yang memiliki produk ini, yaitu Tuhan yang memberikan sesuatu. Banyak kali produk ini memang kita kadang-kadang pilih-pilih, ya. Kemarin saya sempat sedikit kutip tentang pembicaraan dari Bapak Tuhan menetapkan hati tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Ketika kita meeting bersama, ada beberapa hal, ya. Tentang ketetapan hati ini, kita hanya melihat siapa pemilik produk ini. Ketika saudara menetapkan hati kepada siapa, saudara terpaut pada saat ini. Dan saya percaya ketika saudara berharap dengan manusia, maka saudara akan kecewa. Ya, sangat kecewa.
meskipun itu pendamping, meskipun itu kadang-kadang boleh dikatakan sebagai orang tua, mungkin itu anak, kadang-kadang juga mengecewakan. Ya, namanya manusia tempat salah dan dosa, tempat salah dan sempat semuanya yang ada dalam kehidupan manusia ini kadang-kadang mengecewakan. Bahkan aku Dewi bisa mengecewakan saudara. Saudara jangan melihat, wah aku berserah penuh ya Pak Gembala, oh salah. Ono ada orang yang berkata, wis Pak Gem, anakku bentuken, anakku tak serano Pak Gem, ojo. Cuma serano Pak Gem lu gak ada duit, gak ada apa-apa. Serahkan sama Tuhan. Kalau serahkan sama Tuhan, dicukupkan dalam segala hal. Bahkan dibentuk oleh Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan membentuk di dalam kehidupan yang apa yang saudara berikan, tinggal kitanya mau gak dibentuk oleh Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sekarang saya ingin membaca di dalam kitab Ulangan pasal 43. Sebelum saya masuk lebih dalam, Ulangan pasal 43 ayat yang ke-5. Ulangan pasal 43 ayat yang ke-5. Sebelum saya masuk tentang firman Tuhan ini, Ulangan 34 maksud saya keliru ngomong. Loh, tempat manusia salah toh, ya kan? Ulangan 34 ayat yang ke-5 maksud saya. Sudah dapat? Ulangan 34 ayat yang ke-5. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, manusia ini juga Musa ini juga seperti manusia. Punya kelemahan, punya segala sesuatu, ya. Tapi dia juga punya seorang yang sangat dikasihinya, abdinya. Saudara tahu abdinya? Abdinya ini apa? Pembantu, mengabdi. Kadang-kadang ada orang yang katakan, sekarang bekerja di mana? Oh, saya lagi mengabdi di sana. Saya sedang bekerja di satu tempat. Saya sedang mengabdi pada Bapak Daniel. Saya sedang mengabdi kepada si A, si B. Mengabdi, ya. Tapi sebelum itu semuanya, pesan-pesan Musa kepada Yosua, ya, Yosua di sini. Kalau di Ejaan Lama ketika saya buka-buka, Yosua ini bentuk ada namanya itu Yusak sebenarnya. Di Ejaan Lama. Di Ejaan Lama ini Yusak. Tapi akhirnya semua diperbarui Yosua, ya. Semua apa yang diberikan tanggung jawab. Karena di dalam perjalanan Musa, kenapa dia tidak bisa sampai ke tanah perjanjian? Itu pada beberapa hal yang Allah senantiasa, Musa mungkin kurang berkenan di hadapan Allah, sehingga dia tidak bisa ke sana. Dia hanya bisa melihat, tapi tidak bisa sampai ke sana. Nah, perhatikan, saudara. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-8. Perhatikan ayat yang ke-8. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis berkabungan karena Musa itu. Saudara, mungkin kalau ada satu tentang duka cita, tentang hal kematian, cukup mungkin kita bersedih-sedih, berduka-duka itu mungkin paling lama lah 1 minggu, ataupun paling lama 3 hari, 4 hari. Semua orang akan mendekati kita dan berkata, sudah, lepaskan, ikhlaskan, supaya nanti mamanya jalannya lancar. Emangnya nangis bisa membutuh jalan? Pertanyaannya kan seperti itu. Emangnya nangis itu bisa membutuh jalan? Nah, kadang-kadang orang hanya bersikap seperti itu, udah lepaskan. Tetapi ini bangsa Israel bisa menangisi sampai 30 hari. Menangisi. Berarti Musa ini sangat berpengaruh. Berarti dari kepemimpinan Musa pada saat itu, dia sangat luar biasa. Ya, saudara, sehingga akhirnya harus diteruskan langkah hidupnya ini. Siapa yang meneruskan? Ayat yang ke-9 dikatakan, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Nah, ini bukan dari Musa, tetapi roh
kebijaksanaan. Ini roh yang kecil, dia juga seorang, Yosua ini juga seorang yang sangat lumayan juga pintar. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Berarti apa saudara? Membekali, memberkati, bahkan segala sesuatu apa yang Musa miliki diberikannya, disalurkannya, diberikan secara khusus. Seorang abdi bahkan sampai diberikan sesuatu ini sangat luar biasa. Mungkin saudara nanti saudara akan diberkati oleh Bapak Gembala atau apapun, akan menjadi penerusnya, tidak tahu. Tapi segala sesuatu memang segala apa yang Tuhan berikan itu selayaknya kita berikan kepada orang yang sangat dibutuhkan untuk melanjutkan di dalam satu pelayanan. Perhatikan, dan sebab itu orang Israel Musa telah meletakkan tangannya di atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini satu pesan. Yosua ini juga diberikan sesuatu hal oleh Allah, bahwa apa yang engkau akan melakukan meneruskan jejak dari Musa. Nanti di ayat yang selanjutnya di dalam kisah Yosua, ya, kita akan masuk di dalam kisah Yosua. Yosua pasal 1. Kita buka di dalam Yosua pasal 1 ayat yang pertama. Saya akan baca mulai pertama. Saya tidak ingin loncat-loncat. Yosua pasal pertama ayat yang pertama. Perintah Tuhan kepada Yosua dan untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, ya, abdi. Berarti dia sangat dekat kepada Musa. Dia yang selalu mendampingi, seorang pembantu, seorang asisten. Ini yang sangat dekat pada Musa. Hambaku Musa, ini Tuhan Allah berkata, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah. Saudara, mungkin ada pertanyaan ketika saudara dikatakan saudara siap. Bersiaplah dalam satu pelayanan. Bersiaplah dalam satu panggilan Tuhan. Ini tidak gampang, saudara. Berarti di dalam kehidupan Yosua ini Tuhan sudah siapkan secara khusus. Dipertemukan dengan Musa sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi yang Tuhan pilih dan tetapkan, akhirnya didampingi oleh seorang Yosua. Ini berarti benar-benar Tuhan persiapkan untuk melanjutkan segala sesuatu yang ada menuju ke tanah Kanaan. Begitu luar biasa persiapannya, saudara. Nah, dan sini dikatakan sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Dalam perjalanan Yosua ini tidak gampang, ya saudara, tidak gampang. Selalu banyak liku-liku yang dihadapi dan tidak diceritakan. Tapi banyak sekali, bahkan terjadi peperangan pun, Yosua pun memimpin di dalam peperangan. Bahkan di dalam Keluaran 14 ayat 14 ini dikatakan bahwa Yosua pada saat itu diam. Tenang, diam, aku yang akan berperang ganti kamu. Tuhan juga turut bekerja. Tuhan Allah juga akan membela, selalu membela dan membela. Ya saudara, di dalam utusan ini tidak gampang. Di dalam ayat yang kedua ini, bersiaplah. Kadang-kadang kita sebagai orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Tuhan banyak, karena kita masih tawar-tawar. Tawar-tawarnya begini, aku gak bisa, aku guru bisa melayani, aku guru bisa. Kapan ambil sesuatu ini, bagian ini? Nah, padahal Tuhan sudah memberikan sesuatu hal ini, benar-benar tanggung jawab ini yang akan diberikan secara khusus. Tapi kadang-kadang kita masih takut, aku tidak bisa. Saudara perlu perhatikan, Yosua ini dipimpin Allah dengan kondisi yang keberadaannya seperti yang orang biasa dia tidak ada satu keistimewaan yang sangat-sangat dominan, tetapi dia dipimpin begitu Allah luar biasa. Dia bisa membawa bangsa Israel begitu luar biasa sampai masuk ke tanah Kanaan, menyeberangi sungai Yordan. Di dalam penyeberangan sungai Yordan banyak sekali tantangan dan kendala. Ya, ketika saya baca semuanya, ringkasannya luar biasa, saudara. Saat dalam perjalanan ini tidak segampang apa yang saya baca dan apa saya pikirkan, ngeri. Nah, sudah ditinggal mati sama Musa, dibekali,
Diberkati, tumpangi tangan, berarti saudara amanat aku itu dilaksanakan, begitu luar biasa. Dalam perjalanannya ayat yang ke-5, perhatikan Yosua 1 ayat yang ke-5. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau. Ini siapa? Yosua dipimpin Allah. Yosua dipagari oleh Allah di dalam setiap langkah hidupnya. Saudara, perlindungan, penyertaan apapun tak bisa menyentuhnya. Allah yang berbicara. Perlindungan. Oleh sebab itu berbahagialah yang punya nama Yosua. Oh, haleluya. Berkati. Ya, Tuhan senantiasa akan memberkati setiap rencananya. Ya, oleh sebab itu sekarang kita percaya bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan itu kita percaya. Tuhan tidak akan tinggal diam, saudara. Ya, Tuhan tidak akan tinggal diam. Di sini dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Pembelaan, pernyataan seumur hidup. Seumur hidup. Ketika kita ambil keputusan, kita mau terlibat di dalam berurusan sama Tuhan, Allah tidak pernah tinggal diam. Allah senantiasa membela dan menjadi seperti aku menyertai Musa. Itu ibaratnya penyertaan Allah itu pun seperti yang diterima oleh Musa dan diberikan juga kepada Yosua. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wah, sangat luar biasa, saudara. Ya, ini sekilas saya belum masuk tentang apa yang nanti penekanannya ketika di dalam pelayanan. Ketika Yosua ini sudah masuk dalam pelayanan, apa yang perlu ditetapkan? Penetapan hati yang kuat dan teguh. Nah, ini perhatikan ayat yang ke-6 di sini dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini Yosua. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang, dan mereka untuk diberikan kepada mereka. Perhatikan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ketika saya berdoa, saya renungkan tentang ini. Berarti wejangan, arti wejangan ini satu pesan Tuhan. Satu pesan Tuhan ini benar-benar tidak berlaku pada Yosua saja, tetapi buat kita juga. Ketika kita menghadapi apapun di masa-masa sekarang, hati kita tetap kuat dan teguh. Ya saudara, kekuatan yang manusia berikan, kekuatan yang ada di sekeliling kita berikan, bisa sirna. Tetapi ketika Tuhan berikan kekuatan itu secara khusus, engkau akan bisa menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Bukan kekuatan apa yang ada dalam diri kita, tetapi kekuatan yang Tuhan berikan itu sangat luar biasa. Saudara, saya percaya ketika saya renungkan penyertaan Tuhan itu sampai detik ini pun, saya percaya saudara berkati Tuhan. Tidak ada yang tidak diberkati Tuhan. Semua mengalami berkat Tuhan. Meskipun berkatnya itu kadang-kadang mana aku nggak terima. Bahkan aku masa-masa sekarang ini masa kesesakan. Tetap Tuhan beri kekuatan. Tetap Tuhan ada di sekeliling kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Cuman kadang-kadang kita merasa Tuhan jauh, sehingga akhirnya kita bisa memutuskan segala sesuatu dengan emosi yang ada dalam diri kita. Padahal Allah tidak pernah tinggal diam. Perhatikan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin, sebab kita akan membawa keluarga kita, sebab kita yang akan memberkati, bahkan membawa semua keluarga, anak-anak kita, bahkan sampai keturunan kita kepada suatu hal yang lebih baik di hadapan Tuhan. Asal kita kuat di hadapan Tuhan. Nah, penekanannya di ayat yang ke-7 ini adalah temanya. Hanya sampai di situ dulu, ada koma, berarti tidak ada yang lain. Ya, penekanan ini dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tidak ada yang lain. Tidak ada sesuatu hal yang lain. Hanya, berarti hanya ini Yosi kita. Yosi kita, sehingga harus kamu kuat. Masa-masa sekarang saudara, tadi saya lihat di TikTok sempat dibahas tentang lampu mati, tentang tapi ada juga yang menyangga gak mungkin sampai mati, bahwa di Indonesia ini berbagai titik itu tentang jaringan listriknya semua sudah
menyiapkan secara digardu-gardunya tidak akan mungkin. Satu titik ini mati ya sudah, wilayah sini nggak mungkin Indonesia, nggak semuanya Indonesia. Tapi kalau mungkin misalkan ada satu titik dan semuanya sampai terpaut di negara Indonesia semuanya bisa mati. Tetapi ini ada beberapa tempat. Nah, kadang-kadang kita merasa, wah iya, ya apa saudara bayangin. Saya sempat ngomong kemarin sama Daniel, iya nih aku mati. Aktivitas apapun semuanya akan berhenti. Kalau mati, wah nggak apa-apa, tunggu genset. Bos-bos yang uangnya banyak itu kan akhirnya kantornya diberikan genset. Tunggu bensin. Bensinnya datang apa? Nah, pertanyaannya kan begitu. Saya kadang-kadang mikir, iya tunggu genset, sampai di depannya genset dipasang, lu gak ada bensin nih. Beli mau bensin lampunya yang mati. Terus lu ambil apa? Nah, kita dalam masa ketakutan. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Semua yang boleh terjadi di lain-lain tempat. Tetapi satu perkara bahwa Indonesia ini dilindungi Tuhan. Tidak akan pernah terjadi. Bencana boleh datang. Memang satu kegenapan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, semua akan mengalami gunung meletus, gempa, air bah, itu semuanya juga akan terjadi. Ya masa-masa sekarang. Ya puji bersyukur ya kalau saat ini di mungkin Jawa Timur ini juga ada beberapa tempat yang mengalami. Bahkan Surabaya kemarin sempat saya lihat banjir di mana itu sampai waduh banjir dan memang ya sudah wajar lah musim hujan ya. Tetapi ketika selesai hujannya mulai mengalir. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tetap mengalami perlindungan Tuhan. Kita berserah penuh pada Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Bertindak apa? Saudara punya berapa panca indera yang ada di dalam diri kita? Tangan, bertindaklah hati-hati. Mulut, bertindaklah hati-hati. Mata kita melihat, bertindaklah hati-hati. Setiap langkah hidup kita, tangan, kaki kita melangkah dimanapun, bertindaklah hati-hati. Masa sekarang, hati-hati. Ini satu pesan. Bertindaklah hati-hati tidak disebutkan organ apa, tapi bertindaklah hati. Sikap hidup kita, bertindaklah hati-hati. Saat masa ini memang betul kita perlu berhati-hati. Ketika kita berhati-hati, maka sesuatu hal yang baru senantiasa ada di dalam diri kita. Banyak hal yang akan kita terima. Bertindaklah hati-hati. Seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya engkau beruntung dimanapun engkau pergi. Perhatikan saudara. Arti bertindak hati-hati, seorang abdi tetap andap asor. Tahu bahasa andap asor? Tahu? Seorang abdi. Yosua ini seorang abdi, bertindak hati-hati, andap asor itu rendah hati. Rendah hati. Andap asor. Ini bahasa Jawa, andap asor. Tidak bisa, seorang abdi pun tidak akan bisa. Seorang orang bisa membusungkan dada, tetapi andap asor, bersikap rendah hati. Perhatikan, rendah hati ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita masa-masa sekarang. Teguhkan hati dan menguatkan hati kita dengan kita kerendahan hati di hadapan Tuhan masa-masa sekarang. Ya, oleh ketika kita menjalani itu semuanya, saya percaya perkenanan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Semuanya Tuhan akan nyatakan sesuatu. Ke kanan dan ke kiri artinya pandang ke depan. Pandang ke depan. Berserah penuh kepada Tuhan. Saudara pandang ke depan, melihat Tuhan yang ada di depan kita. Kalau saudara melihat ke kiri dan ke kanan, saudara akan banyak kecewa. Ya. Ke kiri dan ke kanan banyak sekali tantangan. Oleh sebab itu seorang pengemudi pun dia tidak akan mudah untuk melihat ke kiri. Ketika ada sedikit melihat sesuatu, kembali lagi ke depan. Sedikit ke kanan, ke kiri, kembali lagi ke depan. Di sini berbicara tentang satu kehidupan. Madep-mantep nurut sabdone Gusti. Ya. Madep-mantep nurut sabdone Gusti. Madep-mantep mengikuti firman
Allah di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita, kita serahkan pada Tuhan. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal yang ke-71. Kitab Mazmur pasal 71 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, ketika kita mantap, ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Mazmur 71 ayat yang ke-18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu dan Engkau dan angkatan ini keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Perhatikan saudara, dan juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah tinggalkan aku. Penyertaan Allah sampai masa-masa menjelang akhir hidup kita. Ya, pemeliharaan Allah memberikan kuasanya yang luar biasa di dalam setiap langkah hidup kita. Asal kita berserah penuh pada Tuhan, mantep nurut sabtoning Gusti, mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengikuti apa yang menjadi firman-Nya Tuhan. Berat, nggak boleh begini. Sedangkan kehidupan kita ini masih ada berurusan dengan hablu minanas, urusan kita dengan sesama manusia. Kalau hablu minallah itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Sebab itu kita tetap mantap kepada Tuhan, berserah penuh, diserahkan hidupmu. Memang seakan-akan kalau kita jauh pada Tuhan itu kadang-kadang kita akan muncul pertanyaan, Tuhan itu ada nggak sih? Sampai masa-masa sekarang aku kok rasanya ditinggal sama Tuhan. Sampai masalahku kok Tuhan nggak campur tangan. Sampai kadang-kadang itu terbesit di dalam pemikiran kita semuanya. Itu termasuk saya. Pernah sampaikan seperti itu, pernah saya berdoa. Sebenarnya Tuhan itu ngomong enggak sih? Masa-masa sekarang saya pernah berbicara itu, Tuhan sebenarnya Engkau ini ada enggak sih? Tapi ketika itu saya mulai sadar, Tuhan ampuni. Pemeliharaan Tuhan, ketika saya mulai sadar, sampai detik ini pun Tuhan pelihara saya, berarti Tuhan ada. Tuhan hidup, Tuhan mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia tidak mati lagi. Jadi Allah yang hidup dan selamanya memegang kehidupan kita. Kematiannya memberikan kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Memang satu masalah yang menekan kehidupan kita kadang-kadang sampai kadang-kadang membawa kita, kamu harus memperhatikan kamu. Seperti itu memang. Kecewa berat. Tapi rasanya, coba kita ingat bahwa kematian Yesus di atas kayu salib untuk kita menjadi hidup kembali. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar dikuatkan. Kematian itu sudah dibayar Tuhan lunas di atas kayu salib. Dan kita menjadi orang yang selalu kuat di dalam Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Tidak ada yang lain. Dalam masa-masa sekarang kita perlu memang tetap harus kuat. Ketika kita lemah, kembali bangkit, aku harus kuat. Seorang anak-anak sekolah minggu, ketika dia mengalami satu kelemahan, dia ingat pesan guru sekolah minggunya. Akhirnya mamanya tanya, kenapa kamu kok gak jadi nangis? Enggak, aku harus kuat. Anak sekolah minggu seperti itu. Pada saat dia nangis, minta sesuatu, pokoknya dengan hatinya yang keras. Enggak, pokoknya mama harus belikan seperti ini. Saya ingat ini sekolah minggu, ya. Ketika tidak diberikan, akhirnya dia mulai nangis. Dan sebentar dia berhenti, dia harus berdiri. Kuat tuh, kenapa gak jadi nangis? Enggak, katanya guru sekolah minggu gak boleh nangis, aku harus kuat. Nah, gak jadi dibeliin dong. Akhirnya seperti itu, akhirnya mulai dia kuat. Dan ketika kita pun masalah menghadapi kita, tekanan kita, rasanya, gak mungkin. Saudara kuat, gak mungkin. Ya, tapi kalau bersama dengan Tuhan, gak mungkin. Ini pedot sampai sekarang masih bisa kuat, masih bisa main drum. Itu kalau dibuat gak kuat ya gak kuat, ya lorong, ya sakit. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, pas main itu gak kloso,
Tuhan berikan kekuatan. Pas mari kemem, nyucuk, tapi tetap Tuhan berikan kekuatan. Tetap Tuhan berikan kekuatan. Tapi apa yang kita sisa hidup kita mau kembalikan untuk Tuhan. Ya, orang yang sudah ambil keputusan mau melakukan seperti Yosua ini, Tuhan akan nyatakan pertolongan tidak pernah tinggalkan. Perhatikan saudara, tadi di dalam firman Tuhan dia akan dipeliharai, bahkan sampai usia tua pun dia akan tetap dijagai, disertai oleh Tuhan. Sampai mungkin akhir hidupnya, penyataan Allah itu tetap ada. Oleh sebab itu hanya tidak ada yang lain berarti kuatkan dan teguhkanlah di dalam segala mengarungi apa yang membawa bangsa itu untuk menuju satu titik yang Tuhan janjikan. Sampai sekarang ini, nafiri ini adalah milik Tuhan. Dan kita semuanya tetap hanya berserah kepada Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hati. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Di sini ayat yang tidak asing lagi, ayat yang sangat saya senangi. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Allah tetap dia, ya Allah. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Dipelihara, dilindungi, didekap, dipeluk, menggendong kamu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Perhatikan apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita, itu tidak akan pernah sia-sia. Perhatikan saudara, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Perhatikan, ketika kita mengambil satu keputusan, ambil satu kekuatan yang Tuhan berikan, Tuhan kerjakan segala sesuatu. Ya, Tuhan kerjakan segala sesuatu dan Tuhan tidak pernah tinggalkan buat orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan pesan ini sampai 4 kali di dalam kitab Yosua 1 ayat yang ke-7, ayat utamanya, sampai 4 kali, sampai ayat yang ke-18 Tuhan tetap berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. 4 kali Allah berbicara. Mungkin itu dalam diri kita, mungkin sempat kita lemah, tapi kembali dikuatkan. Seakan-akan memang gak kuat, tapi kita berseru sama Tuhan, hilangkan segala pemikiran yang bukan dari kehendak Tuhan. Engkau akan diberikan kekuatan yang baru, seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi kepada firman Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-18, ayat yang terakhir. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Satu tanggung jawab Yosua pada saat itu, dia akan diberikan seperti ini. Dan satu pernyataan Allah, nek ono sing nurut, perlakukan seperti ini. Dikatakan firman Tuhan, dia akan dihukum mati. Hanya tidak ada lagi yang lain. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Amin. Tuhan memberkati. Ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa yang membuat engkau goyang? Seringkali situasi kondisi orang-orang lain pun membuat kita goyang. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat ini adalah berkata dari dirimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita belajar ya. Jika ada sesuatu perkataan dari orang, jika ada situasi kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan, masalah tidak berhenti-henti datang kepada hidupmu.
kuatkan dan teguhkan hatimu. Keluargaku, Tuhan menuntut, Tuhan mengingatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Melewati badai, melewati angin ribut, melewati orang-orang yang bencana, melewati anak yang tidak bisa diatur, melewati saudara-saudara yang menentang hidupmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jika pekerjaanmu tidak menjanjikan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saat kebutuhan meminta dan meminta dan meminta, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak, kami belajar Tuhan, melalui dari firman-Mu ini Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkan kami belajar Tuhan. Beri kami kekuatan untuk melalui ini semua. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Pada saatnya yang ku alami, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Pada saatnya, ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku tertipu untuk tetap setia. Sampai hari hidupku, bukan tetap melayani seumur hidup. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Ya kau dapat ku hambamu yang setia. Ada saat yang ku alami, tak seperti yang aku ingin. Ku tetapkan hati untuk percaya. Tetapkan hatimu. Ada saat yang ku